Halo semua, perkenalkan nama saya Marlinda Hosana, mahasiswi STAIN dengan NIM 2200301004 dari kelas 1C1 Manajemen Usaha Wisata. Hari ini saya akan menjelaskan materi saya pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang berjudul Asal Mula Kehidupan. Sebelum saya menjelaskan tentang asal mula kehidupan, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kehidupan. Kehidupan adalah ciri yang membedakan antara objek fisik yang memiliki proses biologis, yaitu organisme hidup, dengan objek fisik yang tidak memiliki proses biologis. Berdasarkan biologi dan ekologi, organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Baik karena fungsi-fungsi tersebut telah berhenti atau telah mati, atau karena mereka tidak pernah memiliki fungsi tersebut dan diklasifikasikan sebagai benda mati. Dalam materi asal mula kehidupan terdapat 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori abiogenesis, teori kedua yaitu biogenesis, dan yang ketiga yaitu teori evolusi modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asal mula kehidupan yang terdiri dari beberapa teori, yaitu teori pertama yaitu teori abiogenesis. A dalam biologi itu artinya tidak, dan bio artinya hidup. Jadi, teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari yang tidak hidup, atau benda mati yang berlangsung secara spontan. Itu sebabnya teori abiogenesis ini disebut juga sebagai generatio spontanea. Berikut beberapa tokoh-tokoh pendukung dalam teori abiogenesis. Yang pertama yaitu Aristoteles, diberikan julukan sebagai ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman. Beliau merupakan bapak ensiklopedi, bapak ilmu pengetahuan, atau gurunya para ilmuwan. Tokoh yang kedua yaitu Van Helmont, adalah seorang dokter yang berasal dari Belgia. Tokoh ketiga yaitu Anthony van Leeuwenhoek, adalah ilmuwan Belanda yang disebut sebagai bapak biologi. Beliau merupakan cikal bakal berkembangnya ilmu mikrobiologi karena beliau menemukan mikroskop sederhana untuk mengamati air rendaman jerami. Dan tokoh terakhir yaitu John Needham, adalah seorang ahli biologi Inggris dan pembawa teori abiogenesis yang paling muda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa eksperimen yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendukung dalam teori abiogenesis. Yang pertama yaitu menurut Anthony van Leeuwenhoek, air rendaman jerami bisa menghasilkan atau memunculkan mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme tercipta secara spontan dari air rendaman jerami. Eksperimen tersebut menurut Anthony berdasarkan pengamatannya menggunakan mikroskop yang ia temukan. Lalu eksperimen kedua menurut John Needham. Ia melakukan percobaan yang paling akhir, yaitu dia melakukan eksperimen menggunakan rebusan air kaldu. Dengan cara mengisi beberapa labu dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih. Selanjutnya, labu tersebut ditutup dan disimpan. Setelah beberapa hari, ternyata semua labu menjadi keruh, yang menunjukkan bahwa di dalam labu tersebut sudah berisi mikrobia. Dari semua teori mereka ini menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta secara spontan dari benda mati. Contohnya yaitu seperti lipas terbentuk dari sampah, belatung terbentuk dari daging, dan lain-lain. Teori kedua yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta bukan dari benda mati, melainkan berasal dari makhluk hidup lain yang sebelumnya melalui reproduksi. Reproduksi adalah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul kehidupan adalah karena sel-sel hidup yang sudah ada sebelumnya, atau organisme. Berikut beberapa tokoh-tokoh pendukung dalam teori biogenesis. Yang pertama yaitu Francesco Redi, adalah seorang dokter asal Italia. Yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani, adalah seorang pendeta asal Italia. Dan yang terakhir yaitu Louis Pasteur, adalah seorang mikrobiolog asal Prancis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa eksperimen yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendukung dalam teori biogenesis. Yang pertama yaitu menurut Francesco Redi.
yang seorang dokter asal Italia. Dia menggunakan daging mentah yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau ke dalam toples. Terdapat 3 wadah atau toples. Yang pertama yaitu yang dibuka tutupnya, yang kedua yaitu ditutup dengan kain kasa, dan yang ketiga yaitu ditutup rapat. Setelah dibiarkan beberapa hari, toples yang pertama yaitu toples yang tidak ditutup atau terbuka, dagingnya membusuk dan menyebarkan bau busuk. Maka datanglah lalat dan lalatnya bertelur, lalu ada belatung. Kemudian, toples kedua yaitu yang tertutup dengan kain kasa. Karena ada kain yang menutup toples tersebut, maka lalat hanya bisa mencium bau busuk daging mentah tersebut dari luar. Maka dari itu, lalatnya hanya bisa bertelur di luar atau di atas toples, dan belatung hanya berada di atas kain tersebut. Lalu, toples ketiga yaitu yang tertutup rapat, maka lalatnya tidak bisa masuk. Jadi, toples yang ditutup kain, maka lalatnya hanya bertelur di atas kain dan belatung hanya berada di atas kain, dan beda dari toples yang pertama yang tidak ditutup, maka lalatnya bisa bertelur di dalam atau ada belatung di dalamnya. Maka, dari eksperimen tersebut, Francesco Redi ingin membuktikan bahwa belatung berasal dari lalat yang bertelur. Jadi, asalnya bukan dari daging yang membusuk. Teori ini ditolak karena tidak berlaku untuk mikroorganisme atau mikroba. Selanjutnya, teori kedua yaitu menurut Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani melakukan hal yang sama seperti John Needham, yaitu percobaan air kaldu. Dia merebus air kaldu, direbus terlebih dahulu untuk mensterilkan air kaldu. Air kaldu adalah air rebusan daging. Tapi Lazzaro menggunakan 2 wadah kaldu, yang satu dibuka dan yang satu lagi ditutup rapat. Ternyata setelah beberapa hari, air kaldu yang dibuka menjadi keruh dan berbau busuk, sedangkan yang tertutup rapat tidak keruh dan tidak berbau busuk. Maka, pada eksperimen ini, Lazzaro Spallanzani membuktikan bahwa busuknya itu karena mikroorganisme yang datang dari luar. Tetapi, teorinya ini ditolak karena tidak ada oksigen. Karena mikroorganisme tidak bisa tumbuh tanpa oksigen. Lalu, eksperimen terakhir yaitu menurut Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan eksperimen mirip dengan John Needham dan Lazzaro Spallanzani. Tetapi, Pasteur hanya menggunakan 1 labu, 1 botol saja. Tetapi di atas labunya dipasang sebuah pipa kaca yang berbentuk seperti leher angsa. Tujuan pemasangan pipa tersebut supaya oksigen bisa masuk, tetapi mikroorganisme tidak bisa langsung masuk ke dalam kaldu. Jadi, mikroorganisme dari luar itu masuk dan tersumbat di pipa tersebut, sehingga kaldu yang sudah dipanaskan, disterilkan, lalu dibiarkan beberapa waktu atau beberapa hari akan tetap jernih karena mikroorganismenya tidak bisa masuk. Lalu beberapa hari kemudian, karena dibuktikan tetap jernih, maka labunya dimiringkan supaya kaldunya bisa kena ke pipa-pipa yang sudah terkontaminasi. Kemudian dibiarkan lagi beberapa hari, baru akan menjadi keruh dan berbau busuk karena adanya mikroorganisme yang masuk dari luar. Disinilah Louis Pasteur bisa membuktikan bahwa mikroorganisme asalnya dari luar, bukan tercipta secara spontan dari air kaldu. Setelah itu tumbanglah teori abiogenesis, lalu muncullah teori baru, yaitu teori yang bernama omne vivum ex vivo, yang berarti semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, atau semua kehidupan berasal dari kehidupan. Teori terakhir yaitu teori evolusi modern biokimia, biologi dan kimia. Yang pertama yaitu teori evolusi menurut Harold Urey. Harold Urey mendukung hipotesis Oparin. Mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Selanjutnya, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau di atmosfer. Atmosfer kaya akan CH4,
NH3, H2, dan H2O. Dan yang terakhir karena loncatan listrik dari petir dan sinar kosmik. Selanjutnya yaitu ada kondisi menurut Urey. Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer tersebut didukung oleh beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kondisi pertama, tersedianya molekul metana, amonia, uap air, dan hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Kondisi kedua yaitu adanya bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi membentuk molekul zat yang lebih besar. Kondisi tiga yaitu terbentuknya zat hidup yang paling sederhana, yang susunan kimianya dapat disamarkan dengan susunan kimia virus. Dan kondisi terakhir yaitu kondisi 4, dalam jangka waktu yang lama atau berjuta-juta tahun, zat hidup yang terbentuk dari berkembang menjadi sejenis organisme atau makhluk hidup yang lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu teori evolusi menurut Alexander Oparin. Oparin menjelaskan bahwa pada mulanya atmosfer bumi purba terdiri atas metana atau CH4, amonia atau NH3, uap air atau H2O, dan gas hidrogen atau H2. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana. Selama berjuta-juta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial soup. Tahap selanjutnya yaitu primordial soup ini membentuk monomer. Kemudian monomer bergabung membentuk polimer. Lalu polimer membentuk agregasi berupa protobian. Protobian adalah bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi, tetapi mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Organisme yang pertama membentuk adalah prokaryotik heterotrof yang terbentuk di perairan. Sekian penjelasan dari saya tentang asal mula kehidupan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.